Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada hari Minggu pertama masa Advent ini kita memulai tahun liturgi yang baru. Masa-masa ini mengingatkan kita bahwa kita sedang menuju Natal. Bersama seluruh gereja kita bersukacita atas kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Tetapi liturgi hari ini mengingatkan kita bahwa Natal bukan hanya sebuah peristiwa di masa lalu. Saat ini Kristus terus datang ke dalam hidup kita. Dan Injil hari Minggu ini memberitahukan kepada kita bahwa Dia juga yang akan datang kembali. Pada hari ini kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan secara aktif mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang agung ini. Pengumuman tentang kedatangan Tuhan kembali ini merupakan jawaban dari doa Yesaya sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, "Kembalilah ya Tuhan, oleh karena hamba-hambamu." Permohonan ini adalah permohonan dari sebuah bangsa yang dihina, diremukan. Namun ketika semua tampak tanpa harapan, selalu ada pria dan wanita yang menyalakan kembali api harapan. Hal ini penting bagi kita yang hidup di dunia di mana keputusasaan menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Kepada dunia inilah kita diutus sebagai pembawa harapan. Dia yang membuat kita berdiri teguh adalah Yesus sendiri. Inilah kabar baik yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita. Dia membuat kita mengerti bahwa pengharapan baginya adalah ingatan akan masa depan. Ia tahu dengan pasti bahwa masa depan kita adalah Kristus yang mulia. Pada hari yang ditetapkan oleh Bapa, Ia akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Kedatangan Kristus yang agung inilah yang kita nantikan dengan iman. Untuk mengambil bagian dalam kemuliaan pesta ini, Santo Paulus menganjurkan agar kita tidak bercela. Kita diundang untuk hidup dalam persekutuan yang konstan dengan Kristus. Dia ada di sana di jantung kehidupan kita untuk menemani kita dan menguatkan kita dalam iman. Dalam Injil, Yesus menekankan dengan sangat kuat tentang panggilan untuk tetap terjaga. Dia tidak meminta kita untuk menjadi penderita insomnia atau menghabiskan malam-malam tanpa tidur dengan berjuang melawan tidur. Kita memiliki hak untuk tidur dan bahkan untuk meminum obat tidur jika kita membutuhkannya. Malam yang Yesus bicarakan bukan malam yang penuh dengan jam atau waktu. Ini adalah malam keputusasaan, malam di mana dunia terombang-ambing. Ini adalah malam ketika ketidakpedulian, keegoisan, dan kekerasan menang atas cinta. Pada malam inilah Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Dia tidak ingin kita membiarkan diri kita terbawa oleh semua angin puyuh ini. Cakrawala kita adalah cakrawala Paskah, kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali seperti sebuah pesta besar. Kita seperti hamba-hamba yang menantikan tuannya di tengah malam. Kita benar-benar harus siap untuk menyambutnya. Sahabat-sahabat yang terkasih, menjelang Natal ada risiko besar bahwa kita akan terbuai oleh semua iklan yang mengalir deras ke dalam diri kita dan dunia kita. Perlu dikatakan berulang-ulang, Natal pertama-tama dan terutama adalah tentang kedatangan Yesus. Semua tempat tidur bayi ada di sana untuk memberitahu kita tentang kedatangan ini. Mereka mengingatkan kita bahwa Tuhan datang kepada kita di malam hari. Dia menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Bersamanya, kabar baik diberitakan kepada semua orang yang tidak tahan lagi menderita pengucilan dan kesepian. Saudaraku, Natal adalah tentang Yesus yang datang menemui kita. Kita harus segera menempatkan Dia kembali di pusat kehidupan kita. Doa, menyambut Tuhan, dan Ekaristi ada untuk membantu kita tetap waspada. Dengan berpaling kepada Tuhan, kita belajar untuk melihat hidup kita dan dunia kita dengan cara yang sama seperti Dia. Kita tahu bahwa kita sedang mengikuti jejak Dia
yang adalah terang dunia. Inilah yang harus kita saksikan. Paus Fransiskus selalu mengulang, kita menjadi tanda kasih dan kelembutan Allah bagi semua orang. Menghayati masa Advent berarti menyambut juru selamat yang datang untuk memberi kita harapan yang besar. Mari kita berjaga-jaga agar kita tidak melewatkan peristiwa besar ini. Dalam perjalanan Advent ini, Tuhan ada di sana. Dia adalah teman seperjalanan dan makanan kita. Dia adalah Dia yang mengumumkan pembebasan kita. Itulah mengapa Dia menganjurkan kita untuk tetap terjaga dan berdoa. Setiap pagi ala pertemuan kembali dengan Yesus Kristus dan Injilnya, kita bertekad untuk memperhatikan Tuhan, tugas kita dan orang-orang yang akan kita temui. Di atas segalanya, kita tidak boleh berhenti berdoa. Berkatnya, kita dapat tetap terjaga agar tidak melewatkan pertemuan ini. Saudara-saudaraku, di dunia yang tertidur dalam ketidakadilan dan ketidakpedulian ini, Tuhan Allah kita memberikan kepada kita kekuatan. Marilah kita berdoa. Di dunia yang tertidur dalam ketidakadilan dan ketidakpedulian ini, kami mohon ya Tuhan, jangan biarkan kami tertidur. Arahkanlah pandangan kami kepada Dia yang datang untuk menciptakan perdamaian dan kehidupan yang harmonis. Tolonglah kami untuk menjadi penjaga kemanusiaan kami. Di sanalah, di jantung kehidupan kami sehari-hari, kami ingin menyambut-Mu. Amin.